Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang sistem saraf. Yang dimana anggotanya itu saya sendiri, Ananda Rizky Ashari, dengan teman saya Dinda Putri Syaula, Nur Habibah, Kartika Setiawati, dan Rizky Devias. Oke, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sistem saraf. Sistem saraf sendiri merupakan hal terpenting bagi tubuh manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang dapat meregulasi dan mengatur sistem-sistem organ tubuh yang lain. Sistem tersebut juga bertanggung jawab atas pengetahuan dan daya ingat yang dimiliki oleh manusia. Menurut Priawati 2006, sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, serta pemrosesan impuls saraf dan memberi tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik, menurut Baharudin 2013. Oke, selanjutnya itu adalah otak. Otak sendiri menurut Kanifuddin 2012, otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia, yang dimana otak ini sendiri terletak pada rongga tengkorak. Nah, ada beberapa bagian otak, diantaranya bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan yang terakhir adalah otak tengah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian utama otak, yaitu ada 3. Yang pertama otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama itu ada otak besar atau cerebrum, itu merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, di belahan otak kanan ini itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan begitu sebaliknya belahan otak kiri itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan dari sisi kanan tubuh. Nah, di otak besar ini juga dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Baik, yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, itu terletak di bawah otak besar, pada bagian bawah otak. Itu tepat di bawah lobus occipital. Otak kecil ini juga memiliki 2 belahan. Otak kecil ini dia bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, mengatur posisi, dan koordinasi gerakan tubuh. Nah, yang terakhir ini ada batang otak atau brainstem. Itu seikat jaringan saraf di dasar otak. Itu dia penghubung otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara bagian tubuh dan otak. Nah, di bagian batang otak ini itu terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama itu otak tengah, di mana di otak tengah itu pusat pengaturan gerakan utama mata. Yang kedua itu ada pons, itu dia koordinasi gerakan mata dan otak wajah. Dan yang terakhir itu ada medula oblongata, itu dia mengatur pencernaan dan menelan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel saraf, yang dimana sel saraf ini merupakan unit fungsional terkecil susunan saraf atau bisa dikatakan neuron yang bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Jadi, sel saraf ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu badan sel atau dikatakan soma, dendrit, dan akson. Nah, badan sel ini memiliki satu atau beberapa tonjolan yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Dan yang kedua, adanya dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Nah, yang ketiga adanya akson. Nah, akson ini merupakan tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar dari badan sel. Di dalam akson ini terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin yang banyak mengandung zat lemak yang berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi saya. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faal sel saraf. Nah, sistem saraf faal atau autonom terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatik. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini adalah sistem saraf yang bertanggung jawab untuk respon, bertahan, dan melarikan diri atau fight or flight. Yang kedua, ada sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf parasimpatik ini adalah sistem saraf yang bertanggung jawab untuk respon istirahat dan pencernaan atau rest and digest. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu sistem saraf merupakan bagian organ tubuh manusia yang paling kecil, namun tetapi sistem saraf itu sendiri adalah bagian yang paling kompleks dari tubuh manusia. Sistem saraf juga dapat mengatur sistem-sistem organ tubuh manusia yang lainnya, yang juga dapat bertanggung jawab atas pengetahuan dan daya ingat yang dimiliki setiap manusia. Susunan saraf manusia juga dapat mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik manusia tersebut. Oke teman-teman, jadi sekian pemaparan video dari materi kami yaitu tentang sistem saraf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, siapapun yang melihatnya. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.